Soalnya nggak ada kosong di tempat saya. Happy birthday foto itu kemarin bulan kita mulai. Masuk ke sesi yang pertama. Analisa dan perancang sebuah informasi. Jadi apa yang dimaksud dengan analisa di sini? Yaitu analisa yang sama dengan uraikan proses penjabaran suatu pokok permasalahan, suatu pokok permasalahan dari yang kita jabarkan, kita uraikan seperti itu. Suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah realitas guna mencari indikasi komponen dan unsur penting dalam sebuah informasi. Jadi ketika kita membangun informasi, pertama tentunya kita terjun ke lapangan, kita analisa menguraikan apa yang terjadi di lapangan dan kita akan mencari berbagai bentuk sebuah informasi berbagai yang dapat dalam pembangunan sebuah sistem informasi. Masih saya jelaskan di sini. Ada sebuah sistem itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi bersama untuk mencapai beberapa sasaran. Jelas ya di sini bahwa sistem itu kumpulan dari beberapa bagian yang saling terkait berinteraksi bersama-sama untuk mencapai sasaran atau tujuan seperti ini. Ini menurut beberapa database. Sedangkan menurut mereka yang lain menyatakan bahwa sistem ada hubungan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga untuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Ini maksudnya sistem. Jadi sistem itu adalah merupakan ada unsur-unsur atau bagian-bagian atau komponen yang saling terkait menyatu menjadi satu. Kalau tidak menyatu menjadi satu, maka tidak terpadu dan tidak pernah bukan sebuah sistem. Jadi sistem ini keseluruhan ya, menyeluruh seperti bagian kita yang menyeluruh dari satu sampai dengan atas itu. Pendekatan di sini pendekatan sistem. Ada yang menekankan pendekatan sistem pada hal yang berkaitan dengan prosedural, pendekatan prosedural. Ada juga pendekatan komponen seperti itu, pendekatan komponen. Apa yang maksud dengan pendekatan sistem ini? Ada juga sistem yang ditinjau atau ditingkatkan dengan berdasarkan prosedur aturan-aturannya. Ini sudah meningkatkan pada aturan atau prosedur atau langkah kerja yang memiliki suatu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu. Jadi pendekatan sistem berdasarkan yaitu aturan atau prosedurnya. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Itu yang dimaksud dengan pendekatan berdasarkan secara non-fisik, jadi seperti itu. Non-fisik jadi orang-orangnya apa? Yang kedua adalah pendekatan secara komponen. Kumpulan dari komponen atau elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ada beberapa komponen yang menyatu di situ yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Apa yang dimaksud dengan prosedur tadi di sana cara pendekatan secara prosedural? Sebetulnya prosedur itu adalah rangkaian operasi ketika operasi menulis yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau bangunan yang digunakan untuk menjamin penanganan yang bakal dari transaksi yang terjadi serta menunjukkan suatu kegiatan. Nah, contoh suatu departemen. Nah, di situ satu institusi atau suatu usaha atau perusahaan seperti itu ya, seperti itu banyak departemen yang ada. Lalu kalau menuliskan di situ ya itu ada bagian-bagian terkait atau departemen terkait ini adalah bagian untuk pembelian. Maka itu bagian penjualan. Notanya adalah seperti ini. Ketika dia dapat penjualan, notanya sudah dikasih, nanti notanya akan dibagikan di bagian kasir. Dan kasir di situ akan menerima uang pembayaran daripada sebelum tadi. Maka di sini ada kaitan yang berkaitan dengan tulis nanti dibagikan. Kalau notanya yang lain dibawa ke sini tidak bisa, karena itu dihitung atau dari loket satu ke loket dua, loket tiga, loket empat. Kalau Anda berusaha dengan berkaitan dengan bila dari sepatu itu Anda masuknya di situ. Saya ada masuk loket yang pertama. Loket yang pertama apa? Anda bisa besok mempunyai kata-katanya itu salah satu salah. Setelah itu Anda masukkan ke loket yang berikutnya. Loket kedua tadi yang berkaitan kaitannya dengan itu administrasinya tadi digunakan di yang loket yang kedua. Lalu loket kedua sudah melakukan loket yang supaya ada penanganan yang sama. Kalau nanti loket apa yang administrasi yang baru dia akan dikatakan maka dari awal itu sudah dikatakan dengan sudah disebutkan
yang harus dikerjakan. Anda akan mengerjakan apa? Saya akan mengerjakan ini dulu, pembuatan presensi. Siapa yang mengerjakan? Intinya pengembang. Kapan mengerjakan secara terus bagaimana cara mengerjakannya? Ini cara mengerjakannya bagaimana? Ya mulai dari dataan apa namanya data di satu instansi atau pemerintahan atau dalam satu parlemen atau dalam satu institusi atau perusahaan seperti tadi. Subsistem. Subsistem ini adalah bagian daripada sebuah sistem. Jadi saat di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa sistem tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sistem tidak bisa berdiri sendiri, maka dia memiliki komponen-komponen yang kita sebut dengan subsistem atau bagian daripada sebuah sistem. Sebuah sistem kemudian tersusun atas sebuah sistem itu dalam subsistem ya. Itu dengan subsistem. Contoh, saya akan mengatakan sebuah sistem sepeda. Kita tidak bisa mengatakan sepeda kalau kita hanya ada segelnya saja, atau di situ hanya ada stangnya saja, atau di situ hanya ada rodanya saja. Maka ini bukan sebuah sistem, tapi itu bagian daripada sebuah sistem sepeda. Kalau di situ ada segelnya, ada rodanya, ada wheelnya, ya, terus ada ini ya, ada pokok utama daripada sepeda rangkanya di situ ya, dan lain-lain seperti itu tidak boleh. Tapi kalau tidak terpadu ya jadi masalah. Saya tanyakan dulu. Maaf salah mengajar nanti bisa berarti ya atau gimana teman-teman. Oke ya lanjut ya. Bisa katakan tadi bahwa sepeda itu ada begitu bagian-bagian yang ada persepsinya yang digunakan dulu yang ada adanya digunakan pemain tadi lalu dari bukan dengan dia bukan dengan tempat dengan belakang supaya bisa berjalan dengan itu ada kendala yang depan belakang supaya tidak berjalan lurus satu itu perbaiki mengendali supaya kalau jalannya terlalu cepat kita berbeda ada sesuatu yang jaga kita bisa bermainnya. Nah itu harus menjadi satu. Dan kalau komponen-komponen tidak menyatu maka kita disebut dengan sebuah sistem. Jadi sistem itu satu keseluruhan kos. Sama dengan istilah kita kan membangun sebuah informasi berkaitan dengan yaitu informasi tentang presensi. Apa yang terlibat di situ? Bagian komponen yang terlibat di situ siapa? Untuk melakukan presensi itu siapa yang terlibat di situ? Informasinya diantaranya tidak diberikan atau saya butuh data-data karyawan. Melakukan presensi. Nanti ada juga bagian administrasi yang akan mengatur segala sesuatunya untuk data-data karyawan, untuk data ini ya seperti itu. Bukan ya nanti harus disatukan. Nanti akan ada sebuah sistem presensi yang menggunakan apakah scanning jari, analis mata, atau wajah, atau menggunakan PPR dan seterusnya. Tadi saya katakan di situ ada subsistem, ya subsistem. Terus sistem ini juga merupakan bagian dari ekosistem yang besar. Maka sistem yang lebih besar ini kita sebut dengan supersistem atau suprasistem seperti itu. Ya, disebut dengan supersistem atau suprasistem. Suatu sistem adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Sistem yang lebih besar itu adalah supersistem atau suprasistem seperti itu. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah informasi kependudukan di Indonesia seperti itu ya, sistem informasi kependudukan berapa jumlah penduduk di Indonesia. Maka untuk mengetahui itu kita harus tahu posisi sistemnya itu di mana posisi sistem. Kalau posisi sistem itu ada di tingkat provinsi, maka sistemnya disebut di tingkat kabupaten. Terus suprasistemnya ada di pemerintahan pusat. Itu posisi sistemnya. Kalau kita bicara sistemnya ada di tingkat kabupaten, ya sistemnya tentunya ada di kecamatan-kecamatan. Subnya dari sistem lagi, yaitu ada pada tingkat yaitu kelurahan atau desa seperti itu. Subnya lagi ada pada tingkat RT atau seperti itu ya. Nanti subnya lagi ada pada tingkat RT dan seterusnya sampai pada tingkat kakak seperti itu. Nah, ini kita lihat merupakan bagian kecil daripada sebuah sistem informasi kependudukan yang lebih tinggi. Maka kalau sistemnya itu berada di tingkat kabupaten, provinsinya menjadi suprasistem, pemerintahan pusat menjadi supra dari suprasistem.
sistem. Yang lebih tinggi lagi pada tingkat yaitu regional atau wilayah ekonomis. Nah, tingkat Asia, Asia ya, tingkat ASEAN atau Asia, nanti tingkatnya tingkat dunia dan seterusnya. Ini contoh hubungan super sistem maupun super sistem atau sistem. Nah, kalau kita gambarkan jelasnya adalah seperti ini. Jadi kita berada di sini, sistem kita berada di sini, di bawahnya sistem disebut dengan subsistem, di bawahnya dengan sub dari subsistem seperti ini. Di atasnya disebut dengan super sistem dan lebih tinggi disebut dengan super dari super sistem atau super sistem. Super dari super sistem. Kalau orang mengatakan super atau super, ini super dari atasnya. Oke, misalnya seperti ini bisa pada sebuah sistem, bukan ada pertanyaan dulu, yang ada di sini, apa? Kalau pertanyaan, yang ada di wajib atau yang ada di cabang, itu yang sudah bisa lakukan, bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Silakan, bisa biar kita pernah juga bisa lewat chatnya. Buat aktivitas yang bertanya-tanya, ngomong ada pertanyaan. Buat saya bertanya, buat Kristi biar ada pertanyaan. Masih awal, mau berjalan. Putri Jastuti, oh iya ada pertanyaan, ada pertanyaan sekarang. Oh ini sudah chat masuk. Apakah ya bisa tanyakan ke WhatsApp atau waktu kita juga ya? Oke, terima kasih untuk Mbak Putri, belum ada. Terima kasih untuk Mbak Putri, belum ada. Oke, kalau belum ada saya ambil. Belum ada saya ambil, yaitu ciri sistem. Jadi tidak semua itu bisa dikatakan sebuah sistem begitu. Tidak semua itu bisa dikatakan sistem. Nah, sistem itu memiliki ciri-ciri tersendiri seperti ini. Ciri-ciri tersendiri. Jadi sistem di sini. Setiap sistem mempunyai tujuan, jelas ya. Setiap manusia mempunyai tujuan sendiri-sendiri ya. Setiap sistem mempunyai batasan atau boundary yang memisahkan kita semuanya. Terus berikutnya harus punya batasan, tetapi sistem itu bersifat terbuka. Dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya. Ini ciri daripada sebuah sistem. Subsistem terdiri dari beberapa subsistem yang bisa kita disebut dengan bagian atau unsur atau komponen. Saya mengatakan sepeda tadi ada sistemnya ada beberapa. Sebuah sistem sepeda terdiri dari ini. Kalau tidak dipasang ke besar, tidak perlu namanya bukan sebuah sistem, merupakan komponen atau bagian daripada sebuah sistem. Walaupun sistem itu terdiri dari berbagai bagian, unsur atau komponen tidak berarti bahwa sistem itu merupakan sekedar hubungan dari bagian tadi. Unsur atau komponen tersebut melainkan merupakan suatu perbuatan yang utuh dan padu atau mempunyai sifat yang words di sini ya, atau di dalam lingkungannya. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik dengan internal sistem maupun antar sistem dengan lingkungannya. Saya katakan tadi sebuah sistem berbeda. Kalau kita punya segel, kita punya selang, kita punya roda depan, kita punya roda belakang, keluarga kirinya, dan sebagainya. Kalau dari tadi jadi satu, namanya bukan sebuah sistem berbeda. Sistem berbeda itu ya hubungan dari beberapa komponen dipasangkan sehingga nanti bisa untuk tujuannya akan tercapai. Kalau seperti itu tujuannya tidak tercapai karena bagian-bagian saja tidak sambungan seperti itu. Jadi kok setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu maka sistem disebut dengan sebagai prosesor atau transformator. Jadi sebuah sistem itu merupakan sebuah transformator. Transformator itu mengubah data menjadi sebuah informasi ya dari proses masukan data yang dimasukkan tadi kita olah. Itu juga daripada sistem itu mengolah jadi transformatorkan ya transformatorkan hasilnya nanti menjadi sebuah output jadi outputnya berupa sebuah informasi seperti itu. Jadi untuk membangun sebuah sistem berarti penggunaan data. Saya akan membangun sistem informasi akan ini, sistem informasi akan berubah saja
didukung dengan data-data. Dan itu kalau masyarakat gunakan kan menghasilkan apa? Jadi saya butuh data mahasiswa. Ya, kalau dari itu ya masa ada satu masyarakat gunakan ya ada mahasiswanya siapa yang kuliah. Terus berikutnya apa? Ada dosennya. Ada mahasiswa juga ada dosen siapa yang mengajar. Terus juga ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya apa? Dosen A mengajar mata kuliah apa kepada mahasiswanya. Ada ya, ada pimpinan yang kompeten untuk ini dosen A mengajar ini, dosen B mengajar ini, dosen C mengajar ini, seperti itu. Tapi nanti mahasiswa mengambil KS, kamu tidak langsung diinstansi, kamu tidak langsung dihias dari juga sampaikan, oh hari ini saya mendapatkan makanan tadi dengan dosen ini, hari ini saya melakukan kuliah tentang satu proses di sini. Setelah itu nanti akan muncul yaitu kartu hasil studi. Informasinya berapa? Kartu hasil studi. Informasikan kepada saudara A yang di sini ya, Anda mendapatkan nilai di mata kuliah A yaitu nilainya A. Mata kuliah B dapat nilai B, mata kuliah C dapat nilai C dan seterusnya. Sehingga ketika Anda dapat B seperti itu. Jadi merubah atau proses informasi dari data-data tadi yang kita tadi transformasikan, dimanfaatkan harusnya juga menjadi ekosistem informasi. Di dalam setiap terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan kejenuhan dari ada tentang dari sedia. Jadi di dalam sebuah sistem itu tentunya ada sebuah umpan dari itu dan umpan dari supaya sistem itu berjalan sesuai dengan rencana awalnya seperti itu dan diinginkan dalam mengamankan. Karena ada masalah otomatis. Ketika memiliki maksud tertentu, sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan goal atau sasaran seperti itu ya, agar operator sistem punya arti atau kombinasi. Jadi sistem menjadi itu memiliki tujuan dan sasaran. Tujuannya apa? Luar biasa. Ketika kita membangun sebuah sistem presensi tadi ya, ketika ada tujuan yang tidak dicapai, tujuannya supaya prosesnya yaitu sesuai dengan itu, sehingga tidak ada akhir yang tidak diinginkan. Katanya ini masuk, katanya tidak masuk, tapi bisa dilihat dari presensinya tadi. Oh ternyata dia lembut, ramah atau yang lainnya, atau dia sakit, maka akan terjadi. Sasaran akan menentukan input yang diperlukan serta output yang diharapkan untuk memenuhi sasaran atau tujuan tersebut. Jadi sasaran ini berdasarkan jangka pendeknya dan dari kapasitas dan tujuan atau jangka panjangnya seperti itu. Tujuan biasanya dibuat karena lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sedikit seperti itu. Tujuan dari sebuah sistem jadi yang tujuan utama yang dihubungkan dengan sistem informasi yaitu untuk fungsi pengurusan manajemen. Dengan adanya sebuah sistem informasi ini pengurusan data manajemen itu tidak jelas bagian A, bagian B atau departemen A, departemen B siapa yang akan menjawab itu jadi jelas. Oh ini departemen yang mengurus tentang IT seperti itu. Oh ini departemen yang berkaitan dengan penjualan. Ini departemen ini bagian pembelian. Ini departemen tentang SDM seperti itu. Akan jelas di sini. Setelah semuanya untuk mendukung fungsi manajemen tadi, selanjutnya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Jadi dengan adanya sistem yang bagus, yang baik, maka terdapat pola ini menjadi lebih tepat, menjadi sebuah sistem formasi yang bagus. Nanti tujuan akhirnya adalah untuk pengambilan keputusan. Karena untuk pengambilan keputusan itu harus dilengkapi dengan data atau fakta yang ada diolah menjadi sebuah informasi nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang betul-betul dilandasi dengan faktual pernyataan yang ada dan informasi yang ada. Ketika untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan supaya perusahaan itu bisa berjalan, tentunya ada yang namanya sebuah sistem seperti itu. Ini bagian dari ketika masuk ke satu departemen atau suatu pemerintahan itu sudah jelas. Ini bagian ini kalau Anda mau mengurus KTP perpanjangan masalah perempuan ini, kamu mau terus tentang di sini. Ketika Anda akan melakukan terus pendampingan di sini sudah tempatnya sendiri. Tapi di sini untuk mendukung operasi supaya operasi suatu institusi atau perusahaan atau lembaga itu bisa berjalan dengan diskusi tujuan informasi bergantung pada ketentuan yang ditangani oleh hukuman ini. Dan
pinjam dan akun-akun yang lain. Namanya juga sudah berbeda. Kalau perbankan kita kenal dengan nasabah seperti itu ya. Untuk itu ya investor dan nasabah. Pasar sekolah yang bukan nasabah kita selalu seperti dengan FPA atau anggota kemudian atau targetnya. Kampus satu sekolah tentunya bukan tenaga, bukan nasabah, tetapi adalah mahasiswa. Tujuannya kan berbeda-beda. Selanjutnya adalah karakteristik daripada sebuah sistem ya, karakteristik daripada sistem. Nah, kalau kita bahas di depan tadi saya jelaskan mengenai sistem tadi ya. Jadi di sini jelaskan karakter daripada sebuah sistem. Ya. Di sini ada beberapa A, B, C, D disebut dengan komponen-komponen ya. Antara komponen A, B, dan C saling berhubung. Ya, saling berhubung. Komponen A, B ini bisa disebut dengan subsistemnya atau bagiannya, unsur-unsur sistem ini sudah bisa ganti orang menyebutnya operator pergerakan secara prosedural atau pergerakan secara komponen dalam sistemnya tadi. Ini ada A, B, C, D ini disebut dengan subsistemnya atau disebut juga komponen-komponennya. Dan antara A, B, C, dan D ini saling saling terhubung ya, baik hubungan itu ada hubungannya. Kalau antara A dan B tidak ada hubungannya, nanti tidak akan berjalan dengan sebaiknya. Dan setelah Anda menulis satu surat masuk ke loket satu, setelah di loket satu tidak diberikan informasi apapun, ya akan jadi nanti di situ, berhenti di situ. Oh setelah ini ada masuk ke loket kedua. Nah kalau sudah di loket kedua, nanti akan diberikan. Karena pada prinsipnya adalah output daripada sebuah sistem informasi itu akan menjadi input bagi yang lain. Jadi outputnya itu akan menjadi sebuah input yang lain seperti itu, input yang lain. Dan di sini ada inputnya, di sini T warna ini menunjukkan ada batasan sistem itu lebih merah itu, ini ya, ini yang kita bisa ini, misalnya yang kami ini sudah sistem organnya. Sedangkan sebuah sistem ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor-faktor ini yang tentunya ada yang menentukan dan merugikan sebenarnya. Ini sebenarnya input, maka sistem di sini masuk ke dalam proses atau transformasi tadi ya, transformasi input kita melakukan proses transformasinya. Dari output ini nanti akan menjadi sasaran untuk tujuan yang dari satu. Ini adalah penjelasan mengenai gambar tadi ya. Sistem itu terdiri dari beberapa komponen tadi juga ya. Komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau bagian-bagian ya, di mana setiap sistem tersebut memiliki fungsi dan akan memahami proses secara keseluruhan. Artinya begini. Kalau kita akan membangun sebuah simulasi karena tadi saya katakan sistem informasi itu dibutuhkan di tingkat kecamatan ya, di tingkat kecamatan. Nah, ini kan meminta masukan daripada yaitu sistem informasi kependudukan di tingkat kelurahan. Nah, kalau kelurahan tidak memiliki, tidak ada outputnya, kelurahan ini penduduknya berapa? Kelurahan ini jumlah penduduknya berapa? Itu jumlah penduduknya berapa? Kalau tidak dikirimkan maka tidak kecamatan tidak akan bisa mengolah, tidak akan tahu. Karena tidak ada jadi output daripada sistem informasi kependudukan di tingkat kelurahan ini akan diinput bagi yaitu sistem informasi yang lebih tinggi yaitu di tingkat kecamatan. Output di tingkat kecamatan akan menjadi input dari sebuah tingkat kabupaten itu dan seterusnya. Batasan ada dari sistem yang dibuka batasnya. Ini sistemnya tidak besar, betul tidak kompleks, tapi sistem informasi berkaitan dengan transaksi atau informasi kependudukan, apakah kependudukan yang yang lain batasnya. Ada lingkungan tadi ya, dari internal maupun eksternal. Kemudian lingkungan internal itu ya berkaitan dengan lingkungan luar itu berkaitan dengan kebijakan dari pemerintahan regulasi yang mengatur seperti itu. Contoh tadi seperti gajian ada yang namanya adalah yang itu kita keluarkan. Di luar itu bisa menentukan juga bisa memberikan. Kalau perusahaannya berada di daerah kawasan yang maju seperti itu, ya kawasan maju, maka pendapatan menjadi tinggi. Tapi kalau tidak, maka pendapatan menjadi rendah. Kalau rendah itu kita akan dibagi dengan transportasi yang lain-lain seperti itu. Itu adalah lingkungan luar berkaitan dengan regulasi yang kebijakan yang akan mengatur daripada situasi. Nah, pengaruhnya bisa baik juga bisa buruk. Lingkungan sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat merugikan seperti itu ya. Terus penghubung ya tadi menunjukkan antara tadi menjadi merupakan sebuah input ini ya, output ini menjadi input yang lainnya. Tanpa adanya itu maka tidak akan bisa berjalan dengan seperti itu mestinya.
tidak ada masukan, ya sistem tidak akan mengeluarkan apapun. Ya sudah, hanya seperti itu aja. Dan sistem informasi akademik ada data mahasiswanya, mau menghasilkan apa? Tidak bisa. Tidak ada dasarnya, tidak bisa jalan. Masukan dapat berupa hal yang muncul secara nyata tanpa secara nyata seperti contohnya data komunitas itu. Sedangkan contoh yang tidak muncul dari informasi misalnya permintaan jasa dari pelanggan itu sifatnya kan tidak muncul atau abstrak. Pada informasi masukan dapat berupa data transaksi dan data transaksi misalnya surat pemberitahuan dan seterusnya. Proses tadi yang berupa input menjadi sebuah output itu disebutkan proses atau transformasi bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Pada informasi itu dapat berupa suatu tindakan seperti yang namanya proses itu macam-macam. Proses mereka data atau proses mereka data tadi yang berkaitan dengan data proses karya tadi pada bulan ini siapa yang tidak masuk, siapa saja yang masuk, siapa saja yang bisa mereka data. Melakukan perhitungan gaji si A, si B, si C pada bulan ini punya sekian. Bukan data supaya kamu yang membuat data-data yang ada, maka kita berikan parlemen yang ada, tapi juga berikan nama yang ada. Dan lain sebagainya. Keluaran atau outputnya merupakan hasil daripada pemrosesan. Ada informasi keluaran bisa berupa suatu informasi. Jadi informasi yang didapatkan apa? Sistem informasi yang didapatkan dari sistem informasi akademik itu yang berupa kalkulasi. Bisa berupa saran atau bisa kebijakan kalau itu berkaitan dengan parlemen. Bisa juga berupa catatan atau catatan laporan-laporan yang berkaitan laporan tentang penjualan, laporan tentang pembelian dan sebagainya. Sebuah sistem perlu adanya mekanisme pengendalian atau kontrol mekanisme menunjukkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback dan mensuplai keluarannya. Ini sebuah sistem itu ada masukan, ada proses dan ada keluaran, maka di sini ada umpan balik mekanisme pengendalian agar sistem bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pengendalian itu ada tiga, ya, di depan, di tengah, maupun di belakang. Di depan kita sebutkan input, ya, umpan maju, ada umpan proses, ada umpan mundur atau feedback. Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuannya, supaya sistem itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada informasi umpan balik dapat diperoleh dari setiap rangkaian program yang sedang diperbaiki. Program disesuaikan dengan keluaran yang berbeda. Itu ini cetakannya tidak tepat terlalu naik atau terlalu tidak pas sesuai, maka perlu kita perbaiki kembali. Pengendalian sistem pengendalian ya apa yang disebut pengendalian merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang diberikan dengan suatu sistem tata kelola. Jadi di sini membandingkan dan dibandingkan outputnya seperti apa, ini kan standarnya itu harusnya seperti ini. Kalau kita mencetak itu bentuknya seperti ini, hasilnya seperti ini bentuknya. Apakah nanti di situ di atas standar atau di luar bawah standar? Jika ada perangkat di bawah standar itu tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan daripada sebuah sistem. Seperti itu. Karena di atas standar tidak sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan daripada sistem. Bila akan terus untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Mestinya ini nilainya tidak demikian, mestinya itu outputnya harusnya seperti yang standarnya itu adalah tinggi. Tapi kenapa standarnya outputnya adalah 5? Maka perlu dicari apa perbedaan. Jadi akhirnya dikoreksi ya, itu supaya menjadi betul, supaya minimal. Dari 4 komponen dasar yaitu ada diantaranya suatu karakteristik kondisi yang diinginkan untuk dari keluarannya. Jadi dulu standarnya tidak seperti ini, kita perhatikan supaya kita masuk barang tersebut atau produk tersebut sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Contoh saja yang kita tersebut kita bandingkan apakah suhu yang ada itu sudah mencapai dengan ketetapan yang ada. Pokoknya di sini kita akan menggunakan yaitu AC. Kita
standar suhunya berapa, itu saya tetapkan dengan 25. Maka mesin itu akan bekerja terus sampai mencapai angka 25, baru sampai 25 dia akan berhenti. Sudah standar yang ditetapkan. Kalau belum ya dia akan bekerja terus. Unit dan unit yang membandingkan hasil transistor dengan satu standar yang telah ditetapkan ya. Suatu unit pengatur atau sini yang menghasilkan tindakan penyesuaian untuk masukkan proses selanjutnya. Umpan maju disebut juga dengan positif feedback ya. Positif feedback ini mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil balik yang positif. Antara ada feedback, di sini ada yang namanya umpan negatif ya, di sini umpan positif. Supaya keluar dapat dihasilkan umpan balik yang positif, maka pengendara tidak boleh bentuk dari keluarannya, tapi bentuk dan dikendalikan dari prosesnya. Jadi ketika kita kerja itu ya disesuaikan dengan prosesnya. Apakah prosesnya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Seperti itu. Ketika kita akan memasukkan standarnya dalam teknik bisa adalah seperti ini, bentuknya adalah seperti ini, tapi hasilnya seperti ini. Maka di sini kita bisa melihat dari sini diukur dari prosesnya. Prosesnya gimana? Nah, proses mematangkan apakah sudah sesuai standar ketetapan yang akan ditetapkan supaya nanti hasilnya pada saat dimasak itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kalau pertama tadi kan tidak itu ya, tapi dibandingkan hasil akhirnya seperti apa kita bandingkan dengan yang standar yang telah ditetapkan standar ini seperti ini. Ternyata salah langkah di kalau ini sebelum terlanjur itu sudah di dalam prosesnya sudah diawasi terus. Selama proses terjadi konsisten selalu dilakukan pengamatan dan cepat-cepat diatasi bila mulai terjadi penyimpangan seperti lalu pada keluarannya. Umpan mencegah itu dilakukan di depan. Itu biasanya sebelum masuk ke sesuatu itu biasanya sudah dicegah di sini. Ini biasanya berkaitan dengan keuangan. Jadi keuangan itu sudah diatur dicegah di sini. Jadi segala sesuatunya itu sebelum segala sesuatunya itu terlanjur terjadi maka sudah ada aturan mainnya dulu. Ibaratnya kita mengecek sepak bola aturannya sudah ada. Jangan sampai nanti aturan sepak bola tidak ada baru main itu tidak bisa. Maka di sini sudah ada pencegahan. Jadi sebelum masuk ke dalam sistem sudah ada pencegahan. Pengendalian pencegahan digunakan untuk mencegah terjadi suatu masalah dalam pencapaian sebuah tujuan. Nah, pengendalian pencegahan mencoba untuk mendekat sistem dibuka sebelum proses dimulai dengan mencegah dan masuk ke dalam sistem. Nah, pengendalian pencegahannya akan berjalan dengan efektif apabila fungsi dan proses menjaga sesuai dengan peran masing-masing. Walaupun sistemnya sudah canggih, sudah bagus, tapi orang yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik akan jadi masalah. Contoh sederhananya seperti ini. Anda sebagai penjaga pencegahan, saya juga tidak berusaha dan yang tidak dan dia berusaha itu mesti harus ada seperti apa pemberontakan harus ada sebenarnya yang budaya ada mungkin kita masih kita ini loh ada BPKB saya ya sudah motor kecil masih sudah motor sepeda motor yang sesuai dengan gaya perkembangan memenuhi jadi kalau ada yang tidak karena itu pasti mereka sudah ada penggunanya mungkin berapa 10 juta tidak ada bulan nanti tidak dibayar siapa yang akan bisa saya di depan kalau untuk orang itu saya sekali. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu seperti ini ada itu ini seperti dengan pengendalian dan pencegahan yang dilakukan di depan sebelum suatu masuk ke dalam sistem sudah dibatasi dan dicegah seperti itu. Kalau di sini di prosesnya kita akan masuk dalam proses lalu diawasi supaya ini. Kalau kamu itu membandingkan itu biasanya di tempat kita ya. Kalau di sini ada berkaitan dengan apa yang keuangan bagus. Oke, sistem ada hubungan dari unsur yang saya bentuk yang terpadu. Terus prosedural dan tentang kegiatan yang digunakan untuk menjelaskan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut dengan sistem yang besar, dan sistem disebut dengan sistem. Tujuan umpamanya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuannya. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Thank you. Kalau ada yang ditanyakan silakan monggo. Tempatku kosong Pak Putri. Oke, terima kasih. Saya kira kita berbeda dengan ini. Oke, monggo.
saya yang jawab di sini. STE. Kosong Pak Budi, mahasiswanya kosong, tinggal sisanya sendiri. Terima kasih banyak. Oke. Sama saya juga sendiri. Mahasiswa yang ada di sini. Dari mahasiswa yang ada? Dari mahasiswa yang ada? Pertanyaan? Oke, terima kasih untuk Mbak Siti Rodia, terima kasih untuk Mbak Nova, terima kasih untuk Mbak Adel ya. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Kita kembali berjumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.